Teman-teman, jumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel Teknisi Digital. Kalian kemarin udah tahu caranya untuk mengukur elko dengan avometer digital. Kali ini gimana caranya mengukur elko dengan avometer analog dan kenapa harus mengukur elko dengan avometer analog? Jangan lupa untuk subscribe. Kemarin kita ngukur elko itu pakai avometer digital karena kita bisa enak ngelihat nilai presisi dari angka yang dikeluarkan oleh avometer saat kita mengukur elko. Elko yang kita ukur berukuran 50 volt 47 mikrofarad seperti ini, teman-teman. 50 volt 47 mikrofarad. Dan untuk avometer digital kita hanya bisa melihat elko itu apabila rusak akan menunjukkan angka 0, 0, 0, 0, 0, 0 seperti itu ya, atau sampai 003 kayak gitu aja. Cuman itu apabila elko-nya rusak short, apabila elko itu di dalamnya nyambung kayak gini ya, akhirnya angkanya akan kelihatan 000 atau 001 atau 003 atau 002 juga. Nah, gimana kalau misalnya ngelihat elko itu putus? Kan kalau avometer digital bisa ngelihat elko itu short, nyambung ya. Kaki positif dan negatifnya elko itu nyambung. Akhirnya dia short. Bisa dicek pakai avometer digital. Tapi kalau misalnya elko-nya putus, nah, ngeceknya lebih enak pakai avometer analog, teman-teman. Emang kalau elko putus nggak bisa dicek pakai avometer digital? Bisa. Kalau misalnya elko putus dicek pakai avometer digital itu angkanya bakal muncul angka-angka yang harusnya itu gini loh, teman-teman. Gimana ya jelasinnya? Kalau misalnya elko itu putus, kalau dicek pakai avometer digital, dia bakal munculin angka-angka tertentu yang di atas 0. Tapi pada umumnya, kalau misalnya elko yang baik, itu kalau diukur pakai avometer digital, dia nggak akan muncul angkanya, cuman muncul angka 1 aja, seperti itu. Bukan 000 ya, tapi muncul angka 1 aja, itu elko-nya masih bagus. Dan kalau misalnya elko-nya putus, dicek pakai avometer digital, bisa jadi dia muncul angkanya, kayak gitu ya. Atau untuk sebagian elko memang saya pernah ngejumpain dia muncul angkanya. Angkanya berapa? Dia nggak cuma muncul 1, tapi ada angka lebih dari 000, teman-teman. Lebih dari 003. Kayak gitu ya. Jadi kita tinggalin dulu avometer digital. Semoga teman-teman paham. Kalau misalnya belum paham bisa komen-komen di kolom komentar, nanti saya tunjukin lagi video yang lebih spesifik untuk mengukur elko dengan avometer digital ya. Atau teman-teman bisa nonton video yang kemarin. Kalau misalnya yang kemarin itu masih belum lengkap, tanya aja, nanti saya tunjukin lagi. Sekarang saya mau ngecek mau ngecek elko 1, 2, 3, 4. Oh, asik kan? Nggak perlu pakai solder karena nggak saya solder memang. Jadi kalau ngukur elko, teman-teman, pakai avometer analog, kita akan bisa melihat elko itu putus apa enggak. Sekarang kita tes dulu. Avometernya pakai cara pro positif dan negatifnya kita tempel seperti ini. Lampu continuity di avometer akan nyala dan jarumnya akan mentok ke angka 0 atau lebih daripada 0, tergantung kita ngejasnya ya. Kalau ini sih saya adjust lebih daripada 0. Jadi minus lah gitu ceritanya, kalau hitungan matematikanya. Nah, kalau misalnya elko-nya putus, itu kalau kita ukur pasti dia nggak bakal nyambung sama sekali ya. Coba kita tes. Tuh. Ini nyambung terus turun. Nah, berhenti dia di angka 400 atau 500. Dan terus turun sampai ke angka 0. Kalau misalnya mau nungguin sih nggak apa-apa sampai angka 0, tapi kalau sampai angka, maksudnya sampai angka paling terakhir gitu, kalau mau nungguin sih nggak apa-apa. Kalau misalnya selesainya tuh 1 jam, jarumnya tuh sampai ke angka terakhir sana, ya nggak mungkin kita nunggu sampai selama 1 jam untuk ukur 1 elko ya. Kapan selesainya pekerjaan kita.
Gimana cara ngeceknya? Prop merah positif kita tempelin di elko di kaki positif, dan yang warna hitam kita tempelin di negatifnya. Kalau udah kita ukur, kalau kita cek lagi dia nggak akan nunjukin angka yang sama seperti yang tadi. Dan kalau misal kita balik teman-teman, itu seperti kita mengukur pada pengukuran yang awal tadi, dan dia akan kembali ke angka yang paling akhir di skala kali 1, karena saya menggunakan skala kali 1 ya. Gimana pakai skala-skala yang lain? Kalau pakai skala-skala yang lain itu hipersensitif, dia pasti nyambung nanti. Nah, kalau misalnya elko-nya tuh dalam keadaan seperti ini, kalau misalnya kita lihat di avometer nyambung, bergerak ke kanan jarumnya, itu artinya nyambung teman-teman. Artinya elko-nya nggak putus. Nah, kalau misalnya elko putus, kalau misalnya kita ukur seperti ini, otomatis jarumnya nggak akan ke kanan. Nah, itu salah satu cara mengukur elko, menemukan elko yang putus. Yang pertama berarti elko-nya nggak putus. Terus elko yang kedua kita cek nyambung juga, dan terus turun ke angka paling akhir. Kita balik lagi, kita balik maksudnya kakinya tuh, dia turun ke angka paling akhir dan dia nggak putus. elko yang kedua masih bagus. Sekarang kita cek elko yang ketiga, ukurannya masih tetap sama, 47 mikrofarad 50 volt. Kita lihat ya, tuh elko-nya nggak putus. Kalau misal elko-nya putus, otomatis dia nggak bakal nyambung sama sekali. Elko yang ketiga masih bagus. Elko yang keempat kita cek, tuh masih bagus. Kita balik, masih bagus teman-teman. Pertanyaannya, 4 buah elko ini masih bagus ya? Ya memang masih bagus memang, karena ini amplifier baru, mereknya Bell, 150 watt sampai 300 watt. Teman-teman, kenapa kok elko itu waktu kita ukur pakai avometer analog jarumnya bergerak ke kanan terus turun? Nah, jawabannya sederhana aja, karena elko ini adalah berfungsi, karena elko ini adalah komponen untuk menyimpan arus listrik. Artinya, arus listrik tadi masuk ke dalam elko, kemudian berkurang. Berkurang kenapa? Berkurang untuk menghidupkan lampu continuity. Kayak gitu. Jadi moga-moga teman-teman paham, karena saya yakin juga teman-teman pasti paham, karena saya yakin teman-teman adalah penonton yang cerdas ya. Kalau misalnya kita kasih ini di sini tegangannya tuh ada sekitar di sana ada tegangan 9 volt dan 3 volt. Saya belum pernah ngukur berapa tegangan yang dikeluarkan oleh avometer ini, atau kita ukur aja langsung ya. Coba kita ukur, kita coba gunakan ini deh, coba kita gunakan avometer digital. Kita ukur dulu berapa sih tegangan yang dikeluarkan oleh avometer ini di probe-nya. Kita akan lihat tegangannya berapa. Tegangan yang keluar adalah 3 volt teman-teman ya. Jadi avometer analog ini kan di dalamnya ada baterai, 1 buah baterai 9 volt dan 2 buah baterai 3 volt. Tapi yang dikeluarkan saat skalanya kali 1, tegangannya adalah 3 volt. Jadi 2 baterai AAA itu yang di seri, itulah yang dikeluarkan oleh avometer ini. Di probe ini yang warna merah ini ada tegangan 3 volt saat kita menggunakan skala kali 1. Nah, kalau kita lagi ngukur elko seperti ini, kita tempelin probe merahnya di kaki positif. Artinya tegangan 3 volt itu kita masukkan ke dalam elko teman-teman. Seperti ini ya. Tuh. Tegangan 3 volt kita masukin ke dalam elko. Kemudian dalam hitungan detik tegangannya berangsur berkurang dan arusnya pun juga sama, berangsur berkurang juga, karena digunakan untuk menghidupkan lampu continuity. Seperti itu ceritanya. Jadi kalau misal elko waktu diukur dia jarumnya naik ke kanan,
maksudnya jarumnya tuh bergerak ke kanan terus turun lagi, artinya elko-nya masih bagus. Dan itu cara pengukuran elko yang kedua menggunakan avometer analog. Yang pertama, avometer analog dapat digunakan untuk melihat elko yang putus atau yang putus ya. Yang pertama, avometer analog dapat digunakan untuk melihat elko yang putus. Saya nggak menemukan elko 4 buah ini yang putus, artinya elko-nya masih baik semua. Dan yang kedua, avometer analog bisa digunakan untuk melihat elko itu masih dalam keadaan baik atau tidak dengan cara melihat bahwa elko-nya masih bisa dialiri arus listrik. Nah, itu adalah dua manfaat menggunakan avometer analog untuk mengukur elko. Jadi ada sebuah pertanyaan yang gini teman-teman ya. Elko itu memang diukur pakai avometer analog bisa menyimpan arus, tapi apakah benar kemampuan menyimpannya itu dapat dilihat oleh avometer analog? Jawabannya tidak, teman-teman. Kita hanya melihat bahwa elko-nya bisa menyimpan arus dengan tanda jarumnya bergerak ke kanan, lampu continuity hidup terus mati, dan jarumnya berangsur turun ke kiri sampai ke angka yang paling akhir. Tapi kita nggak bisa melihat seberapa besar kemampuan elko ini untuk menyimpan arus listrik. Dan cara untuk melihat kemampuannya adalah dengan alat ukur yang namanya ESR meter. Ya, karena ESR meter saya kebetulan lagi rusak kemarin habis buat nyervis TV terus korslet. Jadi saya nggak bisa nunjukin ke kalian. Tunggu aja kalau misalnya alatnya udah datang, saya bakal tunjukin ke kalian gimana caranya ngecek elko dengan ESR meter. Dengan ESR meter kita akan melihat bahwasanya elko itu ESR-nya udah berubah. Dilihat dari persentasenya, teman-teman. Memang sih elko ini bisa menyimpan arus listrik. Kalau kita ukur tadi, arah jarumnya tuh sama, kira-kira sampai di angka 20 sini. Nah, ada sebuah trik juga untuk melihat elko itu masih dalam keadaan baik atau tidak. Kita cari aja di dalam satu rangkaian. Seperti ini misalnya, kita curiga ada elko yang rusak. Kita lepas beberapa elko yang ukurannya sama, kemudian kita tes. Perbedaannya ada nggak? Jangan-jangan yang satu di angka 20, yang satu di angka 100. Itu otomatis bisa dilihat. Itu otomatis artinya salah satu elko itu ada yang rusak. Tapi yang rusak mana? Yang ke angka 20 atau yang ke angka 100? Caranya adalah dengan memperbandingkan dengan elko yang lain lagi yang masih bagus atau yang masih baru, seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, membagikan video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.